Halo Mirsa, selamat pagi. Mayat seorang pria pegawai negeri sipil ditemukan dengan luka bakar di rumah kosong dengan api yang masih menyala. Mobil korban ditemukan di sekitar lokasi temuan mayat. Saya, Lady Marina. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Kita mulai informasi pertama, Mirsa, diduga akibat arus pendek listrik, sebuah pom bensin mini terbakar dan meledak di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Besarnya kobaran api dengan cepat merambat ke sebuah toko yang berada di dekatnya. Ya, bentar. Cek. Warga Siabu Mandailing Natal, Sumatera Utara panik saat api membakar sebuah SPBU mini di tepi jalan lintas Sumatera. Besarnya kobaran api dengan cepat merambat ke sebuah toko yang berada di sebelahnya. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara akibat korsleting pada sistem kelistrikan di mesin pompa SPBU mini. Selama kejadian, ruas jalan lintas Sumatera ditutup sementara. Dua mobil PMK berhasil memadamkan api beberapa saat kemudian. Tidak ada korban dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Misal kecelakaan maut melibatkan 1 mobil dan 8 motor terjadi di perempatan Ring Road, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Akibatnya seorang pengendara motor tewas dan 2 lainnya mengalami luka parah. Ironis, pengemudi mobil ternyata seorang remaja berusia 13 tahun. Kecelakaan maut melibatkan 1 mobil dan 8 motor yang terekam video amatir warga terjadi saat lampu merah di perempatan Jalan Ring Road, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Akibatnya 1 orang pengendara motor tewas di lokasi kejadian, 2 lainnya luka-luka. Kecelakaan terjadi saat pengemudi yang ternyata seorang remaja 13 tahun menggantikan ayahnya yang diduga kelelahan usai berkendara dari kota Klaten. Diduga hilang kendali dan tak bisa menguasai kecepatan, sang anak yang dinilai sudah lancar berkendara justru menabrak motor yang tengah berhenti di lampu merah. Untuk menyelidiki kasus ini, polisi langsung menggelar olah TKP di lokasi kejadian. KIA tersebut dari arah utara dengan kecepatan tinggi. Selanjutnya sesampainya di perempatan Blok O, hilang konsentrasi sehingga mengakibatkan atau menabrak kendaraan yang sedang mengantri di perempatan yang pada saat itu lampu sedang menyala merah. Untuk sekali pengendaraannya pengendara kendaraan roda 4 masih di bawah umur, sehingga nanti kita akan melaksanakan pemeriksaan dengan sistem peradilan anak. Satlantas Polres Bantul masih mendalami kasus ini dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Polisi akan melibatkan sejumlah instansi karena pengemudi mobil diketahui seorang anak di bawah umur. Dari Bantul, Yogyakarta, Krisna Purwoko melaporkan. Lindas mobil saat bermain genangan air pasca hujan di Jalan Haji Majuk, Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Korban mengalami luka, segera dilarikan ke rumah sakit. Polisi menahan sang pengemudi karena ditemukan adanya unsur kelalaian dalam berkendara. Kamera CCTV ini merekam kejadian tertabraknya seorang bocah yang tengah bermain pasca hujan di Jalan Haji Majuk, Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Korban terlindas mobil mengalami luka cukup parah, dilarikan warga dan sang pengemudi ke rumah sakit. Lukanya di bagian mana, Bu? Mungkin sebelah sini. Karena yang tertabrak kan ininya nih, sebelah sini nih. Sebelah yang dia lagi begini ya. Berarti sebelah sini nih. Patah tulang, Bu? Patah tulang nggak tulangnya? Bisa diperkirakan seperti itu. Kena patah tulang itu dia. Polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi dan memeriksa sejumlah saksi.
Dari penyelidikan ditemukan adanya unsur kelalaian dari sang pengemudi yang bermain handphone saat berkendara. Polisi pun telah menetapkannya sebagai tersangka dan kini ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kami menggunakan pasal 283 karena kelalaian, lanjut junto 310 ayat 3. Ya karena kelalaiannya, dia menggunakan HP, ya karena kurang konsentrasi dan karena kelalaian. Sang pengemudi dijerat Undang-Undang Lalu Lintas karena lalai hingga menyebabkan orang lain terluka dan terancam 5 tahun penjara. Dari kejadian ini, para pengendara kembali diingatkan untuk tidak menggunakan handphone saat berkendara. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda tertangkap tangan melakukan aksi pencopetan telepon genggam. Pelaku ditangkap korban sempat berkelit namun tetap menjadi bulan-bulanan warga. Meski berkelit, seorang pemuda tertangkap tangan mencopet handphone seorang penumpang angkot di kawasan Senen, Jakarta. Pelaku ditangkap korbannya dan jadi bulan-bulanan warga. Pencopetan terjadi saat korban menumpang angkot dari arah Kampung Melayu menuju ke Senen. Saat turun di depan terminal Senen, dua pelaku berbarengan memepet korban. Korban langsung menyadari handphonenya raib ketika akan mengambil uang di dalam tas untuk membayar ongkos angkot. Curiga ponselnya dicopet, korban langsung menangkap salah satu terduga pelaku, sementara rekannya berhasil kabur. Korbannya sempat teriak, balikin barang saya. Akhirnya dicegat sama warga. Cegat, diseret lah turun. Pas turun, digebukin lah sama warga sebagian. Itu kira itu copetnya berapa orang, Pak? Yang saya lihat sih dari sini yang satu itu lari ke gang itu ada 2 orang, tapi info dari yang si korban itu ada 4 orang. Setelah sempat mendapati pengobatan, pelaku berinisial PH kemudian dibawa ke Polsek Senen untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan 1 buah handphone diduga milik korban. Tersangka yang kita amankan 1 orang, namun juga nanti akan kita dalami apakah dia dalam melakukan pencurian tersebut ada temannya atau tidak. Kalau ada nanti akan kita kejar pelakunya yang lain. Polisi masih mendalami kasus ini. Diduga kuat pelaku merupakan kawanan pencopet spesialis di atas angkot yang meresahkan warga. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, seorang ibu 2 anak tewas di Bungo, Jambi setelah dihabisi oleh suaminya. Pelaku emosi saat mengetahui korban akan menikah lagi dengan pria lain. M. Ali, 32 tahun tak berdaya, saat digelandang ke Mapolres Bungo, Jambi usai menghabisi istrinya S, 29 tahun. Sebelum kejadian, pelaku dan korban warga Dusun Tebat, Muko Batin 7, terlibat cekcok setelah mendengar sang istri ingin menikah lagi. Pelaku yang emosi langsung mendorong korban hingga terjatuh dan terbentur lemari hingga pingsan. Tak cuma itu, pelaku juga menganiaya korban dan menutupi tubuh korban dengan selimut dan bantal. Usai menghabisi nyawa istrinya, pelaku segera kabur. Polisi yang datang melakukan olah TKP dan mengejar pelaku. Pelaku ditangkap saat berteduh karena kehujanan dalam perjalanan menuju Damastraya, Sumatera Barat. Sampai saat ini, Pak, untuk keterangan dari pelaku sendiri menghabiskan nyawa sang istrinya seperti apa, Pak? Untuk sementara, untuk motif ya yang kami dapat dari keterangan pelaku bahwa pelaku cemburu kepada istrinya karena istrinya dilamar oleh seseorang yang orang itu tidak tahu bahwa istrinya sudah memiliki suami. Pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Bungo, Jambi, Budi Utomo melaporkan. Pemirsa, aksi perampokan di salah satu minimarket terjadi pada pagi hari di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam aksinya, kawanan pelaku menyekap 2 pekerja minimarket dan menggasak uang senilai 46 juta rupiah dari dalam brankas. Aksi perampokan minimarket di Jalan Raya Tegal Danas, Desa Jaya Mukti, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terjadi pada pagi hari, terpantau di kamera CCTV.
Dua pelaku datang dengan berpura-pura akan berbelanja saat minimarket akan buka. Dengan menggunakan helm dan cadar, pelaku mengancam dengan senjata tajam dua orang karyawan minimarket dan menyekapnya di dalam gudang. Pelaku menggasak uang 46 juta rupiah dari dalam berangkas. Sempat ngambil apa di dalam, Pak? Pelaku yang kedua yang pakai baju biru sempat menodongkan di saat si Dadang keluar dari dalam gudang, menodongkan pisau ke lehernya. Nah, dia sempat di mana posisi uang, jadi langsung mengerahkan berangkas. Berapa uang diambil? 46 juta. 46 juta. Polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP serta meminta keterangan saksi. Petugas telah mengantongi identitas para pelaku dan langsung melakukan pengejaran. Korban sempat disekap, kan? Ya, korban sempat disekap dan diancam menggunakan sajam. Guna kepentingan penyelidikan kasus perampokan ini, kini ditangani langsung Polsek Cikarang Pusat dan Mapores Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Cunaidi melaporkan. Pemirsa, seorang wanita di kota Tasikmalaya, Jawa Barat menjadi korban hipnotis. Pelaku seorang pria membawa kabur barang berharga korban saat masuk ke minimarket. Aksi pencurian dengan modus hipnotis ini terekam oleh kamera pengawas. Menggunakan motor, seorang pria dan wanita mendatangi sebuah minimarket di Jalan Paseh, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Korban F, warga Ciamis, yang diduga di bawah pengaruh hipnotis, menuruti perintah pelaku seorang pria yang baru dikenalnya agar masuk ke minimarket. Saat korban pergi, pelaku pria segera membawa kabur motor korban. Korban baru menyadari motornya hilang saat keluar dari minimarket. Ban hipnotis, motor NMAX di Candak. Warga sekitar lokasi menenangkan korban yang syok berat. Ke arah Selawi. Pelaku tak hanya membawa kabur motor korban, namun juga perhiasan, uang tunai, dan telepon genggam. Motor korban ditemukan pengemudi ojek online di Jalan Mitra Batik, namun pelakunya menghilang. Ya, posisi motor ayah di Jalan Mitra Batik. Kasus ini dilaporkan ke Polsek Cihideng, Kota Tasikmalaya. Tapi saya penghiyuna terus habis nganterin orderan ya ke daerah Bumi Rasik Panglayungan. Katanya ke daerah situ kata teman. Pas saya antar ke sana, ya dicari-cari gitulah. Nah, pulangnya dapat itu kelihatan. Hasil pemeriksaan, pelaku dengan korban tak saling kenal. Saat pertama kali bertemu di pasar, korban dijanjikan pekerjaan sehingga korban bisa diajak untuk berboncengan dengan pelaku. Kita langsung meluncur ke Mitra Batik, langsung dibawa ke sini diamankan untuk kendaraannya. Memang kalau dugaan korban itu betul hipnotis atau gimana? Betul, itu dihipnotis karena korbannya dalam keadaan tidak sadarkan diri. Polisi mendalami kasus dugaan hipnotis ini dengan mengejar pelaku. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono melaporkan. Misal seorang pria yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumahnya di kawasan Gelora Senayan, Jakarta Pusat meninggal dunia. Korban positif corona setelah mengalami gejala sakit lambung, badan panas, serta lemas. Menggunakan APD lengkap, tim pemulasaran Posko Monas mengevakuasi jasad seorang pria 45 tahun yang meninggal di rumahnya di kawasan Gelora Senayan, Jakarta Pusat saat menjalani isolasi mandiri. Korban isolasi mandiri sejak sepekan lalu akibat terpapar COVID-19 setelah dokter memintanya uji swab. Sebelumnya, korban mengalami gejala sakit lambung, badan panas, dan lemas. Lantaran tak ada perubahan setelah menjalani isolasi mandiri, keluarga memutuskan untuk membawa korban ke rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran, namun korban keburu meninggal. Yang isolasi mandiri itu tidak ada gejala, langsung terus tadi telepon dari AGD datang, tapi sudah keburu meninggal duluan. Jasad korban segera dimakamkan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan.
Bisa seorang bocah tewas tenggelam di Kali Ciliwung, kawasan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Diduga korban kelelahan saat bermain di kali bersama dengan 9 temannya. Tim SAR melakukan pencarian terhadap HP 13 tahun, warga Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang diduga tenggelam di Kali Ciliwung. Setelah berputar-putar dan menyusuri sungai, tim SAR belum menemukan korban siswa kelas 5 SD tersebut. Sebelumnya korban bersama 9 temannya bermain di aliran sungai. Saat terseret arus, korban sempat berusaha menepi namun gagal. Seorang warga berupaya menyelamatkan korban, namun korban lebih dulu terseret arus hingga tenggelam. Orang rencana mau nyebrang ke Condet, ya. Karena dia nggak bisa berenang, dia kepleset jatuh. Nah, teman-teman balik lari ke orang tuanya. Nah, satu orang dari warga saya itu ada namanya Pak Martin, nyoba ngejar, nyebur dia, ngejar. Ada kali 150 meter kejar itu, nggak ketemu dan itu langsung turun ke bawah ya kali itu. Tim SAR menduga korban tak jauh dari lokasi tenggelam. Kebakaran untuk pencarian anak kecil yang tercebur di Kali Ciliwung. Arus Kali Ciliwung yang kuat jadi kendala tim SAR mencari korban. Dari Jakarta, Helmi Sayang-Bati melaporkan. Dan pemirsa, bapak dan anak bersimbah darah setelah adu carok dengan 3 orang di Malang, Jawa Timur. Informasi lengkapnya kami hadirkan untuk Anda usai jeda pariwara. Tetaplah di Sergap.